Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Maulana Gilbarani dengan NIM 12392302114. Di sini saya selaku mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas E tahun 2023 akan setidaknya membahas apa itu distorsi pasar untuk mengisi mata kuliah atau ujian akhir semester dari kuliah Ekonomi Mikro Islam. Untuk itu, setidaknya untuk kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam lagi, ada baiknya kita memahami dulu apa itu distorsi pasar secara sederhana. Maka untuk itu kita akan membahas yang pertama-tama tentang distorsi pasar secara terminologi atau pengertian untuk lebih dapat dipahami lagi. Untuk yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian dari distorsi pasar itu sendiri. Nah, dapat dibaca di sini bahwa distorsi pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar yang normal itu terganggu oleh faktor-faktor seperti intervensi pemerintah, monopoli, informasi asimetris, atau eksternalitas sehingga menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Ini artinya berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa adanya ketidakseimbangan, ketidakrapihan yang terjadi pada pasar yang seharusnya ideal, yang seharusnya satu pihak dengan pihak lainnya saling membantu untuk membangun bersama-sama. Namun pada pasar distorsi malah sebaliknya, ada satu pihak atau beberapa pihak yang itu malah terdistorsi atau terkesampingkan, terbelakang akibat satu pihak yang naik secara sepihak. Nah, ini terjadi pada pasar distorsi. Kemudian berlanjut kepada jenis-jenis daripada pasar distorsi. Ada beberapa bagian, diantaranya yang pertama yaitu rekayasa penawaran supply dan rekayasa permintaan. Yang kedua, tadlis atau penipuan. Yang ketiga, tagrir, artinya kerancuan atau ketidakpastian. Maka sampai sini kita bisa mengkorelasikan antara pemahaman kita yang sebelumnya tentang apa itu distorsi pasar dengan materi jenis-jenis dari distorsi pasar. Lalu berkaitan dengan apa itu distorsi pasar, kita telah pahami bahwa terminologi tersebut berarti adanya ketidaksesuaian, adanya ketimpangan yang terjadi pada mekanisme pasar yang seharusnya ideal tapi berjalan secara tidak ideal. Selain daripada memahami jenis-jenis daripada distorsi pasar, ini juga bisa dikaitkan dengan mengapa atau faktor apa yang menyebabkan pasar itu menjadi tidak ideal. Di sini telah disebutkan beberapa macam-macamnya, terbagi menjadi adanya rekayasa penawaran dari supply-nya atau penawaran dari demand-nya. Ada juga dari praktik penipuan atau dalam terminologi syariahnya disebut tadlis. Itu terjadi ketika adanya satu pihak atau kelompok yang menginginkan keuntungan yang lebih dengan cara yang tidak sesuai, baik itu tidak sesuai secara etika dan moral dalam tanda kutip untuk berekonomi ataupun dalam prinsip-prinsip yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Adanya penipuan untuk menguntungkan diri sendiri. Dan yang terakhir adanya tagrir atau kerancuan dan ketidakpastian. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpraktik ekonom atau berkegiatan ekonomi, yaitu harusnya adanya kejelasan dan kepastian. Maka pada distorsi pasar itu sebaliknya dari pasar ideal, adanya kerancuan dan ketidakpastian, dan hal tersebut pada hakikatnya atau esensinya akan menimbulkan hal yang kurang menguntungkan bagi si praktis atau praktisi ekonomi itu sendiri. Masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai faktor terjadinya gagal pasar.
Maka ada beberapa poin, diantaranya informasi yang tidak sempurna, daya monopoli, eksternalitas, dan juga barang publik. Mengenai faktor terjadinya gagal pasar, yaitu dapat dipahami pula bahwa ini sama halnya seperti adanya pasar yang tidak ideal. Maka mengapa pasar tersebut menjadi tidak ideal? Pasti ada latar belakang, ada faktor-faktor yang menjadi penyebab akan pasar yang awalnya ideal menjadi pasar yang tidak ideal. Nah, faktor yang setidaknya akan kita kemukakan itu diantaranya yang ada poin di keempat poin ini. Maka esensinya dari apa yang telah dibahas sebelum-sebelumnya ini dapat digambarkan sebagaimana pada kalimat in the ideal market, price reflect the true value of goods and services, driven by informed decision of buyers and sellers.